Baiklah, mungkin pertanyaan selanjutnya lagi Pak. Ini kan kalau kita bicara juga tentang tanaman apapun itu, tapi spesifiknya kita sekarang ngomonginnya soal porang. Eh, apa ya, resiko budidaya nggak akan lepas dari hama, lalu juga resiko penanaman. Nanti saya juga penasaran jawabannya Daeng Syahar ini seperti apa dari temuan di lapangan langsung tuh dari bercocok tanam porang ini. Apa sih sebetulnya yang menjadi penghalang yang modern sekali untuk bisa menghambat laju pertumbuhannya? Kalau orang ini memang kan dikatakan suatu komunitas liar yang dibudidayakan. Habitatnya hutan. Jadi sifatnya secara habitat agroekosistemnya dia sangat seimbang. Sehingga kendala berbudidaya porang ini relatif tidak tinggi atau tidak banyak. Apalagi memang kalau nanti tetap diarahkan, orang ini adalah semacam jargon atau bendera kuat untuk komunitas yang memang sejak awal diarahkan sebagai komunitas yang organik sifatnya atau input rendah, inputnya rendah. Secara hama sebetulnya, kalau kita benar di dalam pemilihan bibitnya, kalau pemilihan bibitnya sudah benar, baik melalui umbi, baik melalui kata atau bulbi atau menggunakan biji, kalau ini sudah benar, itu peluang untuk terjadi serangan tidak ada. Karena permasalahannya sebenarnya kata kuncinya kandungan kristal oksalat dari aptan oksata yang berupa kristal yang bisa mengkonsumsi langsung porang ini karena menimbulkan rasa gatal dan iritasi. Jadi saya pikir ini suatu karunia yang sangat luar biasa sehingga dikatakanlah bahwa ini sebenarnya makanan ular, kan gitu ya, makanan ular. Kalau sudah hanya ular yang mau makan, berarti manusia tidak bisa. Jadi kendalanya tidak begitu banyak. Kendala sekarang yang ada karena dibutuhkan dalam satu program cepat 30.000 hektar itu membutuhkan sekitar 6 juta bibit. 6 juta. Nah, bagaimana menyediakan bibit dalam waktu cepat dalam jumlah 6 juta? Ini suatu permasalahan karena kemampuan kalau kita melihat kemampuan dari umbi itu menghasilkan itu hanya sekitar kalau kata itu hanya sekitar 50.000 kata per hektar. Tapi kalau potensi nanti melalui biji itu 1,8 juta biji per hektar. Permasalahannya petani-petani kita tidak berkenan karena dia akan mencegah karena biji itu muncul pada pertanaman musim keempat. Rata-rata petani itu musim ketiga itu kandungan glukomanan paling tinggi itu akan diambil. Kalau masuk bulan musim keempat itu cenderung akan muncul bunga. Kalau muncul bunga, kandungan glukomanan turun ya, sehingga dia memotong potensi untuk berbunga dan menjadi biji. Jadi menurut saya kendala itu kalau masalah lahan, tingkat toleransi tanaman ini sangat tinggi. Dari tanaman yang sebetulnya habitat naungannya 40-60%, ketinggian 0 sampai 1100, kondisi sekarang fakta mengatakan mulai digiring ke tanaman-tanaman lahan terbuka. Oke. Pak Yuntara, tapi kalau bicara tentang peluang dan juga potensi pemanfaatan plasma nutfah untuk penanaman porang ini tuh sebesar apa sih Pak? Kalau peluangnya tinggi, besar, luar biasa. Karena plasma nutfah porang ini satu karunia yang memang khusus untuk porang, itu sebaran aslinya, itu hanya Andaman, Myanmar, Thailand, Indonesia. Itu sebenarnya sebaran porang. Ini memang sudah semacam diberikan karunia ke depan karena dia mahal. Ini untuk modal besar untuk pengelolaan dan pembangunan pertanian pangan, baik pangan, biofarmaka dan lain sebagainya berbasis komoditas berbahan baku porang. Ini yang menurut saya pelaksanaannya luar biasa. Tantangannya yang besar. Tantangannya besar karena ini merebak begitu cepat. Artinya ada beberapa titik yang menyimpan plasma koleksi porang tapi belum bergabung secara baik. Jadi belum terkelola
dengan baik. Tapi upaya-upaya itu sudah ada. Jadi tantangannya nanti adalah bagaimana kita menyatukan menjadi suatu kebun, apakah namanya kebun orang dan lain sebagainya, suatu koleksi dunia yang nantinya adanya juga di Indonesia. Ini tantangan kita ke depan. Tantangan berikutnya adalah bagaimana generasi muda dituntut seperti TTA-nya Pak Menteri, dituntut karena ini tanaman unik menurut saya. Kalau tanaman yang lainnya bergerak di hulu, mencari hilirnya nggak sampai-sampai begitu ya, nggak sampai-sampai. Kalau ini dia sudah di hilir, menekan hulunya. Jadi para ilmuwan, teknologi, semuanya ini ditekan dan didorong, dipaksa. Ini komoditas anomali kalau menurut saya. Hilirnya sudah ada, pemesannya dunia. Udah siap semuanya, Udah siap. infrastrukturnya ya. Nah, kita yang harus segera cepat, generasi muda, para peneliti, dosen, ilmuwan, dan petani-petani milenial bergerak bersama bagaimana mentuntaskan masalah. Oke, luar biasa sekali.